Pernahkah kalian merasa hidup kalian itu terlalu indah? Saking indahnya, kalian kadang takut untuk menarik napas terlalu dalam. Takut kalau satu hembusan napas saja bisa membuat bangunan kaca yang kalian sebut kebahagiaan itu retak, hancur berantakan. Itulah yang kurasakan selama 7 tahun terakhir. Namaku, sebut saja aku Dinda. Dan suamiku, Rendra. Oh, Rendra adalah definisi manusia yang keluar dari halaman novel romantis. Kalian tahu tatapan iri tetangga saat melihat kami keluar rumah di pagi hari? Rendra yang selalu membukakan pintu mobil untukku. Rendra yang selalu mencium keningku sebelum berangkat kerja. Tidak peduli seberapa terlambatnya dia. Karirnya gemilang. Senyumnya, Tuhan, senyum itu. Senyum yang bisa membuat badai di kepalaku reda seketika. Kami adalah potret keluarga sempurna. Rumah yang rapi, karir yang mapan, dan seorang putra kecil bernama Kiko. Tidak ada yang kurang. Tidak ada celah. Setidaknya, itulah yang kupikirkan. Itulah yang dia ingin aku percayai. Pagi itu, semuanya terasa normal. Terlalu normal malah. Matahari bersinar terang, menembus jendela dapur kami. Rendra duduk di meja makan, menyesap kopi hitamnya. Dia mengenakan setelan jas abu-abu favoritnya. Wangi parfum sandalwoodnya memenuhi ruangan. Wangi yang selalu membuatku merasa aman. "Sayang," katanya lembut. Suaranya berat dan menenangkan. "Nanti kalau proyek di Surabaya ini gol, bonusnya lumayan. Kita bisa renovasi dapur impianmu itu." Dia meraih tanganku di atas meja, mengelusnya dengan ibu jari. Hangat, nyata. Aku tersenyum. "Kamu fokus kerja aja, Mas. Jangan pikirin dapur dulu." Kiko, putra kami yang berusia 7 tahun, duduk di sebelahnya. Anak ini, dia berbeda. Dia tidak cerewet seperti anak-anak lain. Dia pengamat. Matanya yang bulat dan gelap selalu bergerak, merekam segala sesuatu dalam diam. Pagi itu, Kiko hanya diam memakan serealnya. Dia tidak menatap ayahnya. Dia terus menunduk. Saat itu aku hanya berpikir, mungkin dia cuma mengantuk. Kami berangkat ke bandara. Perjalanan 45 menit yang diisi dengan obrolan ringan Rendra tentang cuaca, tentang rencana liburan akhir tahun, tentang masa depan kami yang cerah. Aku menyetir, sesekali melirik ke arahnya. Dia tampak begitu tenang, begitu mencintaiku. Bagaimana mungkin aku bisa curiga pada pria yang memegang tanganku seerat itu? Sesampainya di terminal keberangkatan, Rendra turun. Dia memelukku lama sekali, lebih lama dari biasanya. "Jaga diri baik-baik ya, Dinda," bisiknya di telingaku. Lalu dia berjongkok di depan Kiko. "Jagoan ayah, jagain ibu, oke?" Kiko hanya mengangguk kaku. Tangannya tidak balas memeluk. Dia hanya menatap sepatu kulit Rendra yang mengkilap. Rendra berdiri, tersenyum lebar, senyum sempurna itu lagi. Lalu melambaikan tangan. Punggung tegapnya perlahan menjauh, hilang ditelan kerumunan orang dan pintu kaca otomatis. Aku menghela nafas lega. Hanya 3 hari, pikirku. Aku akan merindukannya. Dengan hati ringan, aku kembali masuk ke mobil. Menyalakan mesin, memasang sabuk pengaman. "Yuk Kiko, kita pulang. Mau beli es krim dulu?" tanyaku ceria. Mobil kami perlahan meninggalkan area keberangkatan. Berbelok menuju jalan tol yang lengang. Aku baru saja akan menyalakan radio,
ketika tiba-tiba sebuah tangan kecil, dingin dan basah oleh keringat, mencengkrang lengan kiriku dengan sangat kuat. Aku tersentak. "Kiko?" Aku menoleh ke belakang. Dan saat itulah duniaku berhenti berputar. Wajah anakku, wajah Kiko yang biasanya datar dan tenang, kini dipenuhi teror. Matanya terbelalak lebar, pupilnya membesar. Nafasnya memburu, pendek-pendek. "Bu," suaranya keluar seperti desisan, tercekik. Cengkeramannya di lenganku makin kuat. Kukunya menancap sakit di kulitku. "Bu, putar balik atau berhenti. Pokoknya berhenti." "Kenapa, Nak? Kamu sakit? Mau muntah?" Aku panik, mulai menepikan mobil ke bahu jalan. "Bukan!" teriaknya tertahan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Lalu dia mendekatkan wajahnya ke sela kursi depan, berbisik dengan nada yang membuat bulu kudukku berdiri. "Kita jangan pulang ke rumah, Bu. Kumohon, jangan pulang." Aku mematikan mesin, menyalakan lampu hazard. Suasana di dalam mobil terasa mencekik. "Kiko, bicara sama ibu, ada apa?" Kiko menelan ludah dengan suaranya bergetar hebat. "Tadi pagi, waktu ibu mandi, ayah packing di kamar. Kiko lagi ambil mainan di kolong kasur. Ayah nggak lihat Kiko." Dia berhenti sejenak menarik nafas panjang. "Ayah teleponan sama orang, Bu. Suara ayah beda. Ayah nggak senyum." "Ayah bilang apa?" Tanyaku meskipun hatiku mulai berdegup kencang, menolak mendengar jawabannya. Kiko menatap mataku lurus-lurus, tatapan kejujuran yang brutal. "Ayah bilang, semuanya sudah siap. Lakukan nanti malam setelah mereka tidur, pastikan bersih. Aku nggak mau ada sisa." Dek, pot mawar. Hanya aku dan Rendra yang tahu kunci cadangan itu ada di sana. Suara tawa Rendra, senyum manisnya, kiciuman angatnya tadi pagi, seketika berputar di kepalaku, berubah menjadi seringai monster. Wajah anakku yang pucat ini lebih nyata daripada semua sandiwara indah selama 7 tahun itu. Instingku menjerit satu kata, lari. Kami tidak pergi ke mall, kami tidak pergi ke hotel, kami tidak lari ke kantor polisi. Entah setan atau malaikat mana yang menuntun tanganku, tapi tubuhku otomatis menyetir ke arah yang tidak masuk akal. Aku membawa mobil ini bersembunyi. Hanya berjarak 300 meter dari gerbang perumahan kami. Di sebuah jalan buntu yang jarang dilewati orang, tertutup rimbun pohon beringin tua yang menjuntai. Gelap, lembab, dan sunyi. Dari celah sempit dedaunan itu, mataku masih bisa menangkap siluet atap rumahku. Istana kecilku, tempat aku menanam bunga di halaman depan, tempat aku memilih warna cat dinding dengan perdebatan manja bersama Rendra, tempat yang seharusnya menjadi zona paling aman di dunia ini. Jam demi jam berlalu, setiap menit rasanya seperti 1 tahun. Kiko akhirnya menyerah pada kelelahannya. Dia tertidur di jok depan, tubuh kecilnya meringkuk seperti janin, wajahnya masih menyisakan jejak air mata yang mengering. Sesekali dia tersentak dalam tidurnya. Mungkin mimpi buruk itu mengejarnya sampai ke alam bawah sadar. Sementara aku terjebak di neraka pikiranku sendiri. Bayangkan, rasanya duduk di dalam mobil yang mesinnya dimatikan, kedinginan, menatap rumahmu sendiri sambil berperang dengan kewarasanmu. Otak logikaku berteriak, memaki-maki diriku sendiri. "Dinda, kamu gila, pulanglah. Ini konyol, Rendra itu suamimu. Dia pria yang menangis saat Kiko lahir. Dia pria yang memijat kakimu saat kamu lelah. Kamu cuma paranoid gara-gara celotehan anak kecil yang kebanyakan nonton TV." Aku hampir memutar kunci kontak untuk menyalakan mesin dan pulang.
Aku ingin pulang, masuk selimut dan melupakan kegilaan ini. Tapi setiap kali tanganku bergerak, bayangan mata Kiko tadi pagi muncul lagi. Mata yang terbelalak ngeri, pupil yang membesar penuh trauma. Itu bukan mata pembohong, itu mata saksi yang melihat iblis. Dan hatiku yang bodoh ini memilih untuk percaya pada ketakutan anakku daripada cinta suamiku. Langit perlahan berubah. Oranye senja yang indah berubah menjadi ungu memar, lalu ditelan hitam pekat. Malam datang. Angin malam mulai menggoyangkan pepohonan. Kompleks perumahan mulai sunyi. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, menciptakan bayangan panjang di aspal. Dari jauh, rumahku terlihat damai, gelap, kosong. Seharusnya aku ada di sana sekarang. Seharusnya jam segini aku sedang duduk di sofa, menyeduh teh melati kesukaanku, menyalakan aromaterapi, menunggu telepon video call dari Rendra yang bilang sudah sampai di hotel. Rutinitas manis yang ternyata hanyalah panggung sandiwara. Lalu, pukul 10 kurang 15 menit. Waktu seakan berhenti. Ketakutan abstrak yang sejak tadi menghantuiku, kini memiliki bentuk fisik. Sebuah mobil van hitam. Bukan mobil tetangga, bukan mobil kurir paket. Itu mobil tua, bodinya kotor penuh lumpur kering. Kaca filmnya begitu gelap sampai kau tidak bisa melihat apapun di dalamnya. Dan yang paling mengerikan, tidak ada plat nomor. Mobil itu melintas pelan, sangat pelan. Mesinnya menderu rendah, seperti geraman binatang buas yang mengincar mangsa. Jantungku rasanya ditarik paksa dari dadaku saat melihat mobil itu tidak berbelok ke blok lain. Dia lurus dan berhenti, tepat di depan pagar putih rumahku. Tuhan, bisikku, tanganku membekap mulutku sendiri agar tidak menjerit. Tolong jangan, tolong katakan ini salah alamat, tolong pergi. Dua pria turun, mereka bukan tamu. Cara jalan mereka beda, cepat, efisien, mengendap-ngendap. Pakaian serba hitam, topi ditekan rendah menutupi wajah. Mereka tidak mengetuk pagar, mereka tidak memanggil nama kami. Aku melihat dengan mataku sendiri salah satu dari mereka berjalan santai menuju pilar teras, menuju sebuah pot bunga mawar besar yang ada di sana. Kalian tahu, itu mawar Grand Gala. Rendra membelikannya saat ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Dia bilang, mawar ini lambang cintaku yang terus tumbuh buat kamu, Din. Romantis kan? Tapi ternyata pot mawar itu bukan lambang cinta. Itu peti mati kami. Pria asing itu membungkuk di bawah pot cinta itu. 1 detik, 2 detik, dia berdiri tegak lagi. Di bawah sorot lampu jalan yang remang-remang, aku melihat kilatan logam di tangannya. Kunci cadangan yang Rendra bilang, simpan di situ ya sayang, untuk keadaan darurat. Keadaan darurat macam apa yang dia maksud? Pembunuhan kami. Klik. Aku bisa membayangkan suara kunci itu diputar. Mereka membuka pintu utama dengan mudah, tanpa paksaan, tanpa congkelan lingges. Seolah-olah mereka adalah pemilik rumah itu. Mereka masuk, pintu tertutup di belakang mereka. Dan rumahku, rumah suciku, kini dinodai. Air mataku tumpah, deras, tanpa suara. Kiko masih tidur, tidak tahu bahwa nyawanya sedang dipertaruhkan beberapa ratus meter di depan sana. Di dalam mobil yang sempit ini, aku memejamkan mata, dan horor yang sebenarnya dimulai. Aku hafal setiap sudut rumahku. Aku bisa melihat apa yang sedang terjadi di dalam sana seolah aku hantu yang melayang di samping mereka. Sekarang, mereka pasti sedang berada di ruang tamu.
Sepatu kotor mereka menginjak karpet bulu tempat Kiko biasa bermain Lego. Sekarang, mereka menaiki tangga. Langkah kaki berat menapaki anak tangga kayu yang selalu berderit di pijakan ketiga. Sekarang, mereka berdiri di depan pintu kamar tidur utama. Mereka memutar gagang pintu, masuk, melihat tempat tidur kami, melihat sisi kasur di mana aku dan Kiko seharusnya sedang terlelap. Mereka membawa sesuatu. Pisau, tali, atau bantal untuk membekap wajah kami. Aku memeluk diriku sendiri, menggigil bukan karena dingin, tapi karena ngeri membayangkan skenario yang sudah dirancang suamiku. Kalau saja aku pulang, kalau saja aku mengabaikan Kiko, malam ini akan menjadi malam terakhir aku bernafas. 10 menit. Hanya 10 menit mereka di dalam. Waktu yang cukup untuk memastikan target atau menaruh sesuatu. Lalu, pintu depan terbuka lagi. Mereka keluar, setengah berlari, masuk kembali ke van hitam itu. Mesin menderu, dan van itu melesat pergi di telan kegelapan, meninggalkan rumahku dalam keheningan yang janggal. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mencuri? Mengambil TV baru kami? Perhiasan? Tidak. Mereka tidak membawa keluar apapun. Mereka justru meninggalkan sesuatu. Jawabannya muncul beberapa saat kemudian. Dari jendela ruang tamu, sebuah cahaya muncul. Bukan cahaya LED yang putih, ini cahaya oranye, kemerahan, menari-nari liar seperti lidah iblis. Api, mula-mula kecil, menjilat ujung tirai jendela. Tirai sutra mahal yang kupilih dengan penuh cinta, yang kusetrika setiap minggu. Lalu api itu membesar, merambat cepat seolah ada bensin yang menuntunnya, menjalar ke sofa, ke lemari buku, ke langit-langit. Kaca jendela mulai menghitam, asap tebal mulai membumbung, menodai langit malam yang berbintang. Aku menyaksikan dari kejauhan dengan mulut ternganga. Aku tidak melihat kayu yang terbakar. Aku melihat hidupku yang terbakar. Album foto baby Kiko hangus. Baju pengantin kami yang kusimpan rapi di lemari jadi abu. Surat-surat cinta Rengga zaman pacaran dilahap api. Semua kenangan, semua tawa, semua air mata selama 7 tahun pernikahan kami musnah dalam hitungan menit. Rumah itu berteriak dalam diam. Kerangkanya retak dimakan panas. Di kejauhan, tetangga mulai keluar. Teriakan, "Kebakaran! Kebakaran!" Sayup-sayup terdengar terbawa angin. Sirine pemadam meraung-raung mendekat. Tapi aku tahu, sudah terlambat. Bukan hanya rumah itu yang hancur. Dinda yang lama, istri yang naif dan penuh cinta itu, juga ikut mati malam itu. Dan di tengah neraka itu, tepat saat atap rumahku mulai runtuh, ponselku bergetar. Bst! Satu getaran pendek di saku celanaku. Rasanya panas, seperti menyengat kulit pahaku. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar hebat. Cahaya layar menyinari wajarku yang basah dan berantakan. Pesan masuk. Nama pengirimnya membuat perutku mual. Sayangku, Hate. Aku membukanya. Kalimatnya pendek, manis, penuh emotikon. Tapi malam itu, kalimat itu terasa lebih tajam, lebih kejam daripada pisau belati manapun di dunia ini. Sayang, aku baru mendarat dan sampai hotel. Capek banget nih. Semoga kalian tidur nyenyak ya di rumah.
Mimpi indah. Love you. Semoga kalian tidur nyenyak. Dia mengirim pesan itu tepat di detik dia memperkirakan api sedang membesar. Dia mengirim pesan itu bukan karena rindu, tapi sebagai alibi. Dia sedang menciptakan jejak digital. Dia ingin polisi besok pagi melihat HP-nya dan berpikir, "Oh, lihatlah suami yang malang ini. Dia begitu mencintai keluarganya." Dia bahkan mengucapkan selamat tidur saat istri dan anaknya sedang terbakar hidup-hidup di rumah. Betapa sempurnanya skenario dia. Betapa rapinya kejahatan dia. Saat membaca kata love you di akhir pesan itu, sesuatu dalam diriku patah. Tapi anehnya, air mataku berhenti menetes. Rasa takut yang tadi mencekiku tiba-tiba menguap, hilang, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin, keras, beku, dan tajam. Cinta pertamaku, pria yang kuanggap pelindungku, ayah dari anakku, ternyata adalah monster yang merancang kematian kami dengan senyuman dan kata-kata manis. Aku menatap layar HP itu lama sekali. Lalu aku menatap api yang membumbung tinggi di kejauhan, memantul di bola mataku. Aku mendekatkan bibirku ke layar HP itu, berbisik pada pesan biadab itu. "Tidur nyenyak, Mas?" tanyaku lirih. "Sayang sekali, rencanamu gagal. Kami tidak akan tidur. Kami bangun. Kami sangat sadar." Aku menoleh melihat Kiko yang masih tertidur. Aku mengelus rambutnya. "Dan kamu, Mas, kamu akan menyesal seumur hidupmu. Karena kami masih membuka mata." Malam itu, kami tidak tidur di kasur empuk kami. Kami tidur di sebuah motel pinggiran kota. Motel murah yang dindingnya terkelupas, spraynya berbau rokok apek, dan lampu neon di depannya berkedip-kedip seperti detak jantung yang mau mati. Aku membayar tunai. Aku mematikan HP-ku, mencabut kartu SIM-nya, dan menghancurkannya. Malam itu, aku dan Kiko resmi menjadi hantu. Di mata dunia dan di mata suamiku, kami sudah menjadi abu di antara puing-puing rumah. Aku duduk di lantai yang dingin, memeluk lutut, menatap Kiko yang tertidur gelisah. Setiap kali ada langkah kaki lewat di lorong motel, tubuhku menegang. Apakah itu Rendra? Apakah itu orang suruhannya? Apakah mereka tahu kami masih hidup? Rasa takut itu rasanya seperti ada tangan dingin yang meremas ususku tanpa henti. Pagi datang tanpa membawa matahari bagi kami. Langit kelabu, seolah ikut berduka. Dengan sisa kewarasan yang kupunya, aku tahu aku tidak bisa lari selamanya. Aku butuh sekutu. Hanya ada satu nama yang terlintas di kepalaku. Satu-satunya orang yang tidak akan terpesona oleh topeng suami persempurna milik Rendra. Ibu Siwi, pengacara kepercayaan almarhum ayahku. Wanita besi yang sudah menganggapku seperti anaknya sendiri. Kami pergi ke kantornya menggunakan taksi umum. Aku memakai kacamata hitam besar dan masker, menutupi wajahku yang bengkak karena menangis semalaman. Saat masuk ke ruangannya yang berbau kayu tua dan kertas, dan melihat wajah tegas Ibu Siwi, pertahananku runtuh. Aku tidak bicara. Aku langsung memeluk kakinya dan menangis meraung-raung, menumpahkan semua ketakutan,
semua horor yang kami alami semalam. Setelah aku menceritakan semuanya, tentang telepon yang didengar Kiko, tentang van hitam, kebakaran, dan pesan WA biadab itu, Ibu Siwi tidak terkejut. Wajahnya mengeras, harangnya mengatup rapat. Dia berjalan ke lemari arsip baja di sudut ruangan, membuka kuncinya dengan bunyi klik yang tajam. Dia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah. Dinda, suaranya berat, penuh penyesalan. Maafkan ibu, seharusnya ibu memberitahumu lebih awal. Tapi Rendra, dia sangat licik menutup akses ibu kepadamu. Dia melempar map itu ke meja. Foto-foto dan dokumen berserakan. Aku mengambil salah satu lembarannya. Tanganku gemetar. Itu bukan dokumen kerja, itu catatan hutang. Rendra bangkrut, Din, kata Ibu Siwi. Kalimat itu menghantamku seperti palu godam. Bangkrut? Tapi mobil mewah, liburan ke Eropa, jam tangan mahalnya. Tanyaku bingung. Palsu, semuanya kredit, semuanya hutang. Ibu Siwi menunjuk angka-angka merah di kertas itu. Suamimu kecanduan judi online kelas kakap, Din. Dia juga tertipu investasi bodong. Hutangnya bukan lagi ratusan juta, tapi belasan miliar. Dan dia meminjam dari orang-orang berbahaya, rentenir yang tidak segan membunuh. Aku merasa mual. Jadi selama ini, senyumnya, kebaikannya, hadiah-hadiahnya, semuanya dibayar dengan uang darah. Tapi itu belum seberapa. Fakta berikutnya adalah yang benar-benar membunuh jiwaku. Ibu Siwi membuka lembaran lain, surat wasiat ayah. Kamu ingat trust fund yang dibuat ayahmu? Aset senilai ratusan miliar yang disimpan di bank Swiss dan deposito berjangka? Aku mengangguk lemah. Ayahmu sangat jenius, Dinda. Dia tahu Rendra ambisius. Jadi ayahmu membuat klausul kunci mati. Ibu Siwi menatap mataku tajam. Harta itu tidak bisa disentuh oleh pasanganmu selama kamu masih hidup. Dan harta itu tidak bisa disentuh walinya selama Kiko masih hidup. Dia memberi jeda, membiarkan kalimat itu meresap. Satu-satunya cara agar Rendra bisa mencairkan seluruh harta warisan itu dan melunasi hutang judinya adalah jika kamu dan Kiko meninggal dunia. Tiba-tiba, duniaku runtuh untuk kedua kalinya. Air mataku kering, rasanya perih. Jadi begitu, selama 7 tahun ini, aku bukan istri baginya. Aku hanyalah gembok yang menghalanginya dari peti harta karun. Dan Kiko, darah dagingnya sendiri, anak yang dia gendong saat bayi, bagi Renda, Kiko hanyalah gembok kedua yang harus dihancurkan. Nilai nyawa kami bagi suamiku hanyalah selembar cek pelunasan hutang. Kita harus memenjarakannya, Bu, bisikku. Suaraku terdengar asing, dingin. Aku mau dia membusuk. Aku mau dia hancur. Kita butuh bukti fisik, Dinda. Kebakaran itu akan dianggap kecelakaan listrik. Pesan WA itu hanyalah alibi kasih sayang. Tanpa bukti rencana pembunuhan, dia akan bebas. Dia akan mengklaim asuransi dan hidup mewah di atas kuburan kalian. Kami terdiam, putus asa. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara detak jam dinding yang seolah menghitung mundur kekalahan kami. Tapi tiba-tiba, sebuah suara kecil memecah keheningan. Suara yang rapuh, tapi membawa harapan. Buku hitam. Aku dan Ibu Siwi menoleh serentak. Kiko duduk di sofa pojok, memeluk bantal sofa erat-erat. Matanya sembab. Apa sayang? Kiko bilang apa? Tanyaku lembut, mendekatinya. Kiko menatapku. Ayah punya buku kecil, warnanya hitam. Kulitnya kasar kayak kulit buaya. Kiko berbisik, seolah takut ayahnya bisa mendengar dari balik dinding. Setiap malam,
Kalau ayah habis teleponan sama orang-orang galak itu, ayah selalu nulis di situ. Ayah pernah bilang ke temannya di telepon, "Tenang aja, semua bukti setoran dan rencana ada di buku hitam. Ini asuransiku, biar bos kalian gak macem-macem." Aku menatap Ibu Siwi. Nafasku tertahan. Catatan transaksi, catatan rencana. Itu buktinya. "Di mana bukunya sekarang, Kiko?" Desaku. Kiko lihat sebelum kita berangkat ke bandara, ayah masukin buku itu ke brankas. Brankas yang dibalik lukisan kuda. Harapanku yang baru tumbuh langsung layu kembali. Aku menunduk lemas. Brankas, gumamku putus asa. Rumah kita sudah jadi abu, Kiko. Apinya besar sekali semalam. Brankas itu pasti sudah meleleh. Isinya pasti sudah hangus. Rendra pasti sudah memperhitungkan itu. Api itu untuk menghilangkan jejak, termasuk isi brankas. Tapi kemudian, aku mendengar tawa kecil. Bukan tawa Kiko, tapi tawa Ibu Siwi. Tawa yang kering dan penuh kemenangan. "Dinda," panggil Ibu Siwi. Matanya berbinar tajam. "Kamu lupa siapa yang memasang brankas itu di rumahmu 5 tahun lalu? Itu hadiah dari ayahmu, kan?" Aku mengernyit, mencoba mengingat. "Iya, ayah yang pesan khusus." Ibu Siwi senyum miring. "Ayahmu tidak pernah membeli barang murahan. Brankas itu merek Titanium Fold seri Inferno Guard." Dia menekankan setiap suku kata dengan penuh penekanan. "Itu brankas tahan api standar militer, Dinda. Dia dirancang untuk bertahan di suhu 1500 derajat Celcius selama 6 jam penuh, tanpa merusak kertas di dalamnya." Dek, jantungku melompat. "Rendra mungkin tahu cara membukanya," lanjut Ibu Siwi sambil berdiri, merapikan blazernya. "Tapi Rendra yang bodoh itu pasti berpikir api biasa bisa menghancurkan isinya. Dia salah besar." Dia menatapku. "Buku itu, bukti kejahatan itu, masih ada di sana, utuh, terpanggang di luar, tapi selamat di dalam. Dan sekarang, kita akan mengambilnya sebelum dia menyadari kebodohannya." Saat itu, aku merasakan perubahan dalam diriku. Aku bukan lagi istri yang menangis di pojok motel. Aku bukan lagi korban. Aku menyeka air mataku dengan punggung tangan. Kasar, mantap. "Ayo kita ambil, Bu. Kita bikin dia menyesal sudah bermain api." Siang itu, matahari bersinar terik, seolah ingin mengejek sisa-sisa rumahku yang kini hanya tinggal arang basah dan tembok yang menghitam. Garis polisi berwarna kuning membentang panjang, berkibar ditiup angin panas yang membawa bau hangus, bau plastik terbakar, kayu gosong, dan kenangan yang mati. Aku duduk di dalam mobil SUV hitam milik Ibu Siwi. Kaca mobil ini gelap total, tidak bisa dilihat dari luar. AC menyala dingin, tapi keringat dingin tetap membasahi punggungku. Kiko duduk di sampingku, memakai headphone agar tidak mendengar suara di luar. Aku tidak ingin dia melihat ayahnya lagi. Cukup sekali dia melihat wajah asli monster itu. Dari balik kaca jendela mobil, aku melihat sebuah taksi berhenti mendadak. Pintu terbuka kasar, dan keluarlah dia, aktor utama panggung sandiwara ini. Rendra, penampilannya luar biasa meyakinkan. Kemejanya sengaja dikeluarkan dan kusut. Rambutnya berantakan, wajahnya merah padam. Air mata buaya sudah mengalir deras di pipinya. Dia berlari, benar-benar berlari, menabrak kerumunan tetangga yang menonton. "Dinda! Kiko!" teriaknya. Suaranya pecah, serak, seolah dia baru saja kehilangan separuh jiwanya. "Di mana istri saya? Di mana anak saya?" Dia mengguncang bahu seorang petugas pemadam kebakaran. "Jawab saya, Pak, di mana mereka?" Dari dalam mobil, aku mengepalkan tangan sampai kuku-kuku memutih. "Hebat sekali," bisikku lirih.
Kalau aku tidak tahu kamu yang menyewa orang untuk membakar rumah ini, aku pasti sudah turun dan memelukmu, Mas. Aktingnya layak dapat piala Oscar. Tetangga-tetangga menatapnya dengan iba. Beberapa ibu-ibu bahkan ikut menangis melihat penderitaan seorang suami yang pulang perjalanan bisnis hanya untuk menemukan rumahnya jadi abu. Rendra mencoba menerobos garis polisi. "Biarkan saya masuk, saya harus cari mereka." Polisi menahannya. "Pak, sabar Pak, kondisi masih panas. Kami belum menemukan jenazah korban." Mendengar kata belum menemukan jenazah, mata Rendra berkilat. Ada kepanikan di sana. Bukan panik karena sedih, tapi panik karena rencananya tidak berjalan mulus. Dia butuh mayat kami. Dia butuh kami mati gosong agar klaim asuransi dan warisan itu cair tanpa debat. Lalu dia mengubah strategi. "Dokumen!" teriaknya histeris. "Kalau istri saya tidak ada, setidaknya biarkan saya menyelamatkan dokumen penting kami. Foto-foto pernikahan kami, paspor, itu kenangan terakhir saya." Alasan yang cerdas. Siapa yang tega melarang seorang duda mengambil foto mendiang istrinya? Petugas lengah. Rendra menyelinap masuk melewati garis kuning. Dia tidak berlari ke arah kamar tidur. Dia tidak berlari ke arah ruang main Kiko. Dia berlari lurus menuju dinding ruang kerja yang separuh runtuh. Menuju lukisan kuda yang kini sudah jadi abu. Menuju brankas. Aku menahan nafas. "Dia menuju umpan kita, Bu," kataku pada Ibu Siwi di kursi depan. Ibu Siwi tersenyum tipis. Sangat tipis. Dia memegang handy-talkie. "Tunggu sebentar. Biarkan dia merasa menang dulu." Dari jauh, aku melihat Rendra berlutut di depan dinding gosong itu. Tangannya yang gemetar membersihkan debu panas dari panel brankas. Dia memutar kombinasi angka. Cepat, gugup, kiri, kanan, kiri. Klik, pintu besi tebal itu terbuka. Bagian dalamnya masih putih bersih. Mulus. Brankas itu melakukan tugasnya dengan sempurna. Dan di sana tergeletak satu-satunya benda yang dia cari. Buku agenda hitam. Aku bisa melihat bahu Rendra turun drastis. Dia menghela nafas lega yang sangat panjang. Wajahnya yang tadi sedih, kini berubah menjadi seringai kemenangan sesaat. Dia menyambar buku itu. Buku yang berisi daftar hutang judinya, kontak pembunuh bayaran, dan skenario kematian kami. Dia berniat memasukkannya ke saku celana, lalu mungkin membakarnya di tempat sampah nanti. "Sekarang," perintah Ibu Siwi ke handy-talkie. Pintu mobil kami terbuka. Ibu Siwi keluar. Langkahnya tegap, anggun, dan mematikan. Dia diikuti oleh kepala polisi sektor dan 2 orang petugas bank berseragam resmi. Aku tetap di dalam mobil, mengawasi. Ini panggung Ibu Siwi. "Tahan barang bukti itu." Suara Ibu Siwi menggelegar, membelah keributan lokasi kebakaran. Rendra terlonjak kaget. Dia berputar, buku hitam itu sudah separuh masuk ke sakunya. Dia melihat Ibu Siwi. Matanya membelalak. Dia kenal wanita ini. Wanita yang selalu dia benci karena melindungi harta ayahku. "Apa-apaan ini?" bentak Rendra, mencoba kembali ke karakter suami yang berduka. "Saya sedang berduka. Siapa kalian? Ini barang pribadi saya." Ibu Siwi berdiri tepat di hadapannya, tidak gentar sedikit pun. "Saya Siwi, kuasa hukum keluarga Dinda dan Kiko," katanya dingin. "Pak Rendra turut berduka cita. Namun karena istri dan anak Anda dinyatakan hilang dan diduga meninggal dalam kebakaran ini, maka status trust fund atau dana perwalian warisan aktif seketika." Rendra bingung. Apa hubungannya? Ini cuma catatan pribadi saya. Segala aset yang ada di rumah ini, termasuk isi brankas,
kini berada di bawah pengawasan bank dan kepolisian sebagai barang bukti warisan sampai proses identifikasi forensik selesai. Itu prosedur hukum, Pak. Rendra pucat pasi. Dia terjebak. Dia tidak bisa bilang, "Jangan, ini isinya rencana pembunuhan." Dia harus tetap berakting sebagai suami yang tidak tahu apa-apa. Tapi ini cuma catatan pribadi. Rendra tergagap. Keringat dingin sebesar biji jagung menetes di pelipisnya. Tangannya mencengkrang buku itu erat-erat. Dia tidak mau melepasnya. Kepala polisi maju selangkah, menadahkan tangan. Tatapannya mengintimidasi. "Serahkan Pak Rendra, atau Bapak kami dakwa menghalang-halangi penyelidikan TKP." Rendra menatap polisi, menatap Ibu Siwi, lalu menatap buku hitam di tangannya. Dia kalah langkah, skakmat. Dengan tangan gemetar menahan amarah, dia menyerahkan buku itu ke tangan polisi. Polisi itu langsung memasukkannya ke kantong plastik evidence, disegel. Mata Rendra mengikuti buku itu seperti hiu melihat darah. Alat tawar menawarnya dengan rentenir. Jaminan nyawanya kini ada di tangan polisi. Tapi dia masih punya satu harapan. Polisi belum membacanya. Dia masih bisa menyangkal nanti. Dia masih merasa aman karena dia pikir aku sudah mati. Saksi kuncinya sudah jadi abu. Dia salah. Kami belum selesai dengannya. Kami akan menghancurkannya sampai ke tulang. Sore harinya, Rendra duduk di lobi hotel mewah tempat dia menginap sementara. Dia gelisah. Kakinya tidak bisa diam. Dia terus menelepon sana-sini. Mungkin menghubungi pengacaranya. Atau mungkin rentenirnya. Dia butuh uang. Cepat. Asuransi butuh waktu. Warisan tertunda karena barang bukti. Rentenir tidak akan mau menunggu. Saat itulah kami menebar umpan terakhir. Perangkap tikus. Seorang pria, informan bayaran Ibu Siwi, menelepon Rendra. Pria ini menyamar sebagai orang dalam bank yang korup. "Halo, Pak Rendra? Saya dari bagian Hasanah Bank Pusat. Saya dengar musibah Bapak. Turut berduka." Rendra menjawab ketus. "Siapa ini? Saya sibuk." "Begini, Pak. Saat tim forensik menyisir puing-puing, mereka menemukan gantungan kunci istri Bapak. Kunci akses safe deposit box nomor 808. Kunci itu selamat, Pak. Masih utuh." Rendra terdiam. Matanya pasti membelalak. Safe deposit box 808. Dia tahu di sana aku menyimpan emas batangan warisan ibu dan perhiasan berlian nenek. Nilainya miliaran. Aset liquid yang bisa langsung dia jual hari ini juga. "Kuncinya ada di saya sekarang, Pak," lanjut informan itu dengan nada licik. "Kalau Bapak mau ambil isinya diam-diam sebelum dicatat resmi oleh bank, bisa kita atur. Bapak datang sekarang, bawa surat kematian sementara. Saya tunggu di ruang Hasanah sebelum jam operasional tutup." Itu bohong besar. Kunci itu ada di sakuku celanaku sekarang. Tapi Rendra, Rendra yang serakah dan terdesak, logikanya sudah mati. Dia tidak berpikir panjang. Yang ada di kepalanya hanya uang, uang, dan uang. "Saya ke sana sekarang," serunya. Dia menutup telepon, menyambar jaketnya, dan berlari keluar hotel. Dia memacu mobilnya membelah kemacetan sore. Dia pikir dia sedang menuju pintu keluar dari masalah hutangnya. Padahal dia sedang berlari kencang menuju peti mati yang sudah kami siapkan. Larilah, Mas. Larilah yang kencang. Karena di garis finish itu, hantu masa lalumu sedang menunggu.
Ruang Hasanah Bank. The Vault. Tempat ini dingin. AC sentral disetel di suhu terendah untuk menjaga dokumen agar tidak lapuk. Dinding-dindingnya dilapisi baja setebal 30 cm. Ribuan kotak deposit berjejer rapi, menyimpan rahasia orang-orang kaya. Di tempat inilah, Rendra berharap menemukan keselamatannya. Dan di tempat inilah, aku merencanakan kematiannya. Aku berdiri di sudut ruangan yang paling gelap, tersembunyi di balik pilar beton besar. Tubuhku menempel pada dinginnya tembok. Kiko berdiri di sampingku. Tangannya menggenggam jemariku begitu erat sampai rasanya sakit. Ibu Siwi dan tim kepolisian bersembunyi di ruang pemantauan CCTV di balik kaca satu arah. Panggung sudah siap. Pintu baja terbuka lebar. Rendra masuk. Dia terlihat berantakan. Matanya liar. Nafasnya memburu. Keringat membasahi kemeja mahalnya yang kini kusut. Di sebelahnya, manajer bank yang sudah bekerja sama dengan kami mengantar dengan wajah datar. "Silakan Pak Rendra," kata manajer itu sopan tapi dingin. "Ini kotak nomor 808. Sesuai prosedur darurat, karena Bapak membawa kunci asli yang ditemukan di TKP, kami izinkan aksesnya." Rendra tidak menjawab. Dia tidak peduli pada sopan santun lagi. Matanya terkunci pada kotak logam nomor 808 itu. Di dalam kepalanya, kotak itu berisi emas batangan, warisan ibuku, dan perhiasan berlian. Aset senilai 5 miliar rupiah. Cukup untuk membayar hutang judinya. Cukup untuk membeli nyawanya kembali dari tangan rentenir. Tangan Rendra gemetar hebat saat dia memasukkan kunci ke lubang gembok. Kalian bisa mendengar bunyi logam beradu di ruangan yang sunyi itu. Cering, cering. Dia memutar kunci itu. Klik. Suara itu terdengar seperti letusan pistol di telingaku. Rendra menarik kotak panjang itu keluar. Wajahnya dipenuhi kekerakusan. Dia tersenyum. Senyum orang gila yang merasa menang lotre. "Akhirnya," desisnya. "Selamat." Dia membuka tutup kotak itu dengan kasar. Kosong. Tidak ada kilauan emas. Tidak ada kermelap berlian. Kotak itu hampa. Hanya ada selembar kertas HVS putih tergeletak di tengahnya. Senyum Rendra lenyap seketika. Matanya melotot, seolah bola matanya mau melompat keluar. Dia mengaduk-aduk kotak kosong itu, berharap ada kompartemen rahasia. Tidak ada. "Mana?" teriaknya pada kotak kosong itu. "Mana isinya? Bangsat!" Dia mengambil kertas putih itu dengan kasar. Dia membacanya. Di kertas itu tertulis hanya satu kalimat. Ditulis dengan tinta merah. Tulisan tangan yang sangat dia kenal. Tulisan tanganku. "Kamu lupa satu hal. Insting seorang ibu." Rendra membeku. Kertas itu jatuh dari tangannya, melayang pelan ke lantai. Dia mundur selangkah, wajahnya pucat pasih, seperti mayat. Apa maksudnya ini?" Suaranya parau, bergema di dinding baja. Saat itulah, aku melangkah keluar dari bayangan pilar. Langkahku pelan, tenang, tanpa suara, seperti hantu yang bangkit dari kubur. "Halo, Mas." Rendra tersentak. Dia berputar secepat kilat. Saat dia melihatku, lututnya goyah. Dia harus berpegangan pada meja besi agar tidak jatuh. Mulutnya membuka tutup seperti ikan yang kehabisan air. Tidak ada suara yang keluar. Dia melihatku, istrinya. Lalu dia melihat ke bawah,
melihat Kiko yang berdiri di sampingku menatapnya dengan tatapan tajam. "Hantu," bisiknya horor. Kalian sudah mati. Aku lihat apinya." Aku tersenyum miring. "Katanya kamu baru mendarat, Mas. Kok nggak kelihatan capek? Malah semangat banget lari ke bank." Aku melangkah maju, satu langkah demi satu langkah, memojokkan dia. "Gimana tidurmu semalam? Nyenyak? Sesuai harapanmu di WA?" Otak licik Rendra mulai bekerja lagi. Dia menyadari kami bukan hantu, kami nyata. Dan seketika, topengnya terpasang kembali. Dia merentangkan tangannya, mencoba memelukku. "Dinda, ya Tuhan, Dinda!" teriaknya dengan nada lega yang dibuat-buat. "Kalian selamat, alhamdulillah. Aku pikir aku kehilangan kalian selamanya. Aku hampir gila rasanya." Dia mencoba menyentuhku. "Jangan sentuh aku," kataku datar. Rendra berhenti, tangannya menggantung di udara. "Sayang, kamu kenapa? Aku suamimu. Aku..." "Hentikan sandiwaranya, Rendra," potongku tajam. Pintu ruang pemantauan terbuka. Ibu Siwi keluar, diikuti oleh kepala polisi dan 2 petugas berseragam lengkap. Di tangan Ibu Siwi, terbungkus plastik barang bukti, adalah buku agenda hitam yang tadi siang diamankan. Rendra melihat polisi. Dia melihat buku itu. Dia melihat kami. Dia sadar, dia dikepung. Tapi dia belum menyerah. Narsisismenya menolak untuk kalah. "Apa-apaan ini?" Rendra mundur sampai punggungnya menabrak dinding brankas. "Kenapa ada polisi? Dinda, kenapa kamu bawa polisi? Aku ini korban, rumahku terbakar." Ibu Siwi mengangkat plastik berisi buku hitam itu. "Korban tidak menulis rencana pembunuhan, Pak Rendra," kata Ibu Siwi tegas. Halaman 45. Hubungi eksekutor. DP 50 juta. Sisa dibayar setelah kecelakaan terjadi. Pastikan tidak ada jejak. Ibu Siwi membacanya dengan lantang. "Tulisan antangan Anda. Tanggalnya cocok dengan penarikan uang tunai di rekening Anda." Rendra menggeleng kuat-kuat, keringat bercucuran deras. Itu fiksi. Saya sedang menulis novel. Itu ide cerita. Kalian tidak bisa menangkap saya cuma gara-gara tulisan di buku harian. Mana buktinya saya yang menyuruh orang membakar rumah?" Dia berteriak histeris, menunjuk-nunjuk wajah polisi. "Kalian menjebak saya. Istri saya ini gila. Dia bersekongkol dengan pengacara ini mau ambil harta saya." Aku menatapnya dengan rasa kasihan. Betapa menyedihkannya dia. "Kamu mau bukti, Mas?" Aku menepuk bahu Kiko pelan. "Coba tunjukkan, Nak." Kiko melepaskan genggaman tanganku. Anakku, yang selama ini dianggap Rendra sebagai anak pendiam yang tidak berguna, maju selangkah. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk kotak hitam, sebuah kamera mainan. "Ayah, ingat ini?" tanya Kiko. Suaranya kecil, tapi bergema jelas di ruangan itu. Rendra menatap benda itu. Matanya membelalak mengenali mainan itu. "Ayah yang kadoin ini pas ulang tahun Kiko bulan lalu," lanjut Kiko polos. "Kata ayah, ini kamera mata-mata canggih, biar Kiko bisa main jadi detektif. Ayah bilang, ini bisa rekam video dan suara jernih." Wajah Rendra berubah warna menjadi abu-abu. "Kemarin, Kiko taruh kamera ini di rak buku ruang kerja ayah. Kiko mau rekam kucing kita yang suka loncat-loncat. Tapi kucingnya nggak ada. Yang kerekam malah ayah." Polisi mengambil kamera kecil itu, menghubungkannya ke tablet yang sudah disiapkan. Menekan tombol play. Volume dimaksimalkan. Suara Rendra. "Halo, dengar baik-baik. Rencananya maju malam ini. Bakar saja semuanya. Pastikan pintu terkunci dari luar. Aku mau Dinda dan anaknya mati malam ini juga.
Aku butuh uang asuransi dan warisan itu cair minggu depan. Hutangku sudah jatuh tempo. Hening. Bukti itu mutlak, tak terbantahkan. Bukan tulisan novel, bukan imajinasi. Itu suara iblis yang merencanakan kematian keluarganya sendiri. Rendra ambruk, kakinya kehilangan tenaga. Dia merosot jatuh ke lantai marmer yang dingin. Matanya kosong, mulutnya terangah. Pertahanannya hancur berkeping-keping di depan mainan anak kecil yang dia remehkan. Dua polisi maju, menarik tangannya ke belakang dan memakaikan borgol. Klik, klik. Suara besi dingin mengunci kebebasannya selamanya. Saat polisi menyeretnya berdiri, Rendra menatapku. Wajahnya bukan lagi wajah suami idaman. Wajahnya penuh kebencian, keputusasaan, dan kegilaan. "Aku melakukan ini buat kita, Dinda," teriaknya saat diseret keluar. "Buat masa depan kita. Hutangku banyak. Aku cuma mau kita bebas finansial." Aku menatapnya tajam. Mataku kering. Tidak ada air mata lagi untuk laki-laki ini. "Enggak, Mas," jawabku dingin. "Kamu melakukan itu buat dirimu sendiri. Kamu enggak pernah mencintai kami." Aku mendekatkan wajahku sedikit, memberinya satu kalimat terakhir untuk dia bawa ke penjara. "Kamu mencintai uang yang menempel pada namaku, dan sekarang kamu kehilangan keduanya." Pintu baja tertutup di belakang punggungnya, membawa pergi mimpi burukku. Aku berlutut, memeluk Kiko erat-erat, menangis. Tapi kali ini adalah tangisan kelegaan. 3 ketukan palu hakim. Hanya itu yang dibutuhkan untuk mengakhiri babak mengerikan dalam hidup kami. Rendra divonis penjara seumur hidup. Dakwaan berlapis, percobaan pembunuhan berencana, penipuan asuransi, dan perjudian ilegal. Buku hitam dan rekaman mainan Kiko menjadi paku terakhir di peti mati kebebasannya. Saat dia dibawa pergi dari ruang sidang, dia tidak menoleh padaku. Bahunya merosot. Pria yang dulu berjalan tegak penuh kesombongan, kini hanyalah cangkang kosong yang menyedihkan. Dan warisan ayah akhirnya cair sepenuhnya. Jumlahnya sangat besar, cukup untuk membeli 10 rumah mewah seperti yang dibakar Rendra. Tapi saat uang itu masuk rekeningku, rasanya dingin. Uang itu tidak membawa euforia. Uang itu terasa berat karena hampir dibayar dengan nyawa anakku. Aku memutuskan uang ini harus disucikan. Uang ini harus berubah menjadi cahaya, bukan sekadar angka di bank. Aku tidak menggunakannya untuk foya-foya atau pamer di media sosial seperti yang dulu sering Rendra lakukan. Kami pindah, jauh dari kota itu. Kami membeli sebuah rumah kecil di kaki gunung. Rumah sederhana dengan halaman luas, tidak ada pagar tinggi, tidak ada berangkas rahasia, dan tidak ada kamera CCTV di setiap sudut. Hanya ada jendela-jendela besar yang membiarkan matahari pagi masuk tanpa permisi. Di sini, aku mendirikan Yayasan Mata Hati, sebuah rumah aman bagi wanita dan anak-anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Aku menggunakan warisan ayah untuk menyewa pengacara hebat, seperti Ibu Siwi, untuk membela mereka yang terjerat pernikahan manipulatif, mereka yang suaranya dibungkam oleh pasangan yang narsisistik. Setiap kali aku melihat seorang ibu berhasil memenangkan hak asuh anaknya, atau seorang istri berhasil lepas dari suami yang kasar, aku merasa sebagian luka di hatiku ikut sembuh. Dan Kiko? Putra kecilku. Jujur saja, lukanya tidak sembuh dalam semalam. Di bulan-bulan pertama, dia sering terbangun menjerit karena mimpi buruk tentang api,
Dia takut mendengar suara sirina. Kami rutin ke psikolog. Kami menangis bersama. Kami berproses. Tapi sekarang, dia sudah kembali tertawa. Dia tumbuh menjadi anak yang cerdas, pemberani, dan sangat peka. Dia tidak lagi menjadi anak pendiam yang ketakutan di pojok ruangan. Dia sekarang suka memotret alam. Kali ini dengan kamera sungguhan, bukan mainan mata sayap. Dia adalah pahlawanku, malaikat pelindungku yang berwujud bocah 7 tahun.